Halo warga intelektual sekalian, bagaimana cara pemuka agama menghancurkan sebuah negara? Lah, kok menghancurkan? Bukannya pemuka agama itu membangun suatu negara. Kok jadi menghancurkan? Disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tidak menyalahkan pemuka agamanya, tapi bisa saja pemuka agama ini nggak sadar ya. Dia nggak sadar diperalat oleh oligarki, diperalat oleh elit global, diperalat oleh orang lain, diperalat oleh penguasa. Ya, kadang dia nggak sadar, guys. Saya tidak menyalahkan pemuka agamanya, jangan berpikir bahwa saya memojokkan pemuka agamanya, enggak ya. Kadang kala ya, karena dia seorang pemuka agama ya, kemudian dia dimanfaatkan gitu. Tanpa sadar dia dimanfaatkan. Nah, ya, jadi pertanyaan, bagaimana cara oligarki memanfaatkan pemuka agama di Konoha sehingga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Kenapa saya mengatakan bahwa agama dan pemuka agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, semua hal dikontrol oleh agama, dikit-dikit agama. Warga Konoha kan gitu ya, dikit-dikit agama. Bahkan pola pikir kita sekalipun dipengaruhi oleh agama. Banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Ya, kemudian kalau saya perhatikan itu ya, kadangkala ya dakwah-dakwah daripada pemuka agama, ya ceramah-ceramah daripada pemuka agama di Konoha itu secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan suatu bangsa dan bikin negara kita itu semakin terpuruk. Apa itu contohnya? Contoh yang pertama ya, jadi pemuka agama di Konoha itu sering berdakwah dengan kalimat seperti ini. Untuk menghindari jinah, maka harus cepat-cepat menikah. Menurut saya itu logical fallacy ya, logical fallacy yang sangat fatal sekali. Kenapa saya mengatakan bahwa ini logical fallacy yang sangat fatal sekali? Apa yang salah dengan kalimat ini? Bahkan pemuka agama sekalipun kadang nggak sadar mengucapkan kalimat ini. Dari mana mereka peroleh? Dari guru-guru mereka. Nah, jadi di video ini kita harus membongkar gitu ya. Kenapa prinsip dalam beragama, kenapa ceramah-ceramah pemuka agama itu secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Bagaimana cara oligarki menyogok pemuka agama supaya pemuka agama itu bekerja sama ataupun tanpa sadar mereka itu sudah melakukan yang namanya kejahatan dan ini menghancurkan suatu negara. Apa itu contohnya? Contoh yang pertama. Jadi oligarki-oligarki yang ada di Konoha itu secara tidak langsung ya, mereka menyogok pemuka agama atau mereka menyogok semacam lembaga agama tertentu ya, organisasi agama tertentu, semacam ormas-ormas gitu ya. Ya, terutama yang banyak follower-nya gitu. Bagaimana cara mereka lobby pemuka agama ini? Yang pertama itu mereka nggak bawa duit segepok gitu atau satu koper gitu ya, lalu dipampangkan di depannya gitu. Nggak seperti itu ya. Dibawa duit 1 triliun misalnya, nggak seperti itu ya. Bagaimana cara oligarki? Caranya itu sangat jenius sekali, guys. Cara yang pertama, dan ini sangat jarang disadari dan sangat penting sekali, Anda beruntung mendengarkan ini. Yang pertama itu, mereka menjanjikan yang namanya dana hibah. Itu yang pertama. Jadi dana hibah itu ya, itu semacam lobby-lobby politik, guys. Itu yang pertama. Kemudian bantuan ke yayasan-yayasan. Ya, selain dana hibah, bantuan ke yayasan-yayasan. Ini bermuatan politik, guys. Ya, contoh misalnya kita ambil contoh ya, misalnya nih ya, oligarki pengen mengontrol suatu negara, lalu dia butuh yang namanya pemuka agama. Nah, bagaimana cara menyogok pemuka agama ini? Ya, dengan cara dana hibah, kemudian dengan cara memberikan dana-dana seperti renovasi rumah ibadah misalnya, renovasi masjid dan lain sebagainya. Atau bangun masjid gitu. Secara halus guys, bukan secara belak-belakan to the point gitu ya. Lu mau dukung gua nggak? Nggak seperti itu. Ya, secara halus. Ya, kalau misalnya nih ya kita bertanya, ngapain sih oligarki atau pemuka agama itu menyogok? Maksudnya ngapain oligarki itu berusaha merekrut pemuka agama ini atau menyogok pemuka agama ini? Apa sih tujuan mereka? Untuk mempengaruhi opini publik ya. Jadi oligarki itu misalnya nih ya, suatu negara dia pengen yang dia
pilih itu jadi presiden misalnya ya. Misalnya dia memilih presiden A misalnya, dan yang satu lagi misalnya ada pilihan lain misalnya B, dia nggak mau ini ya, pengennya A gitu. Lalu bagaimana cara menggolkan ini? Bagaimana cara menjadikan ini presiden? Ya, yang pertama disogok itu ya pemuka agama. Pemuka agamanya dulu ya dikasih sogokan-sogokan halus gitu seperti dana hibah, yayasan, ya memperbaiki masjid, bangun masjid dan sebagainya gitu. Secara halus guys, bukan secara kasar. Itu permainan daripada oligarki ya. Sehingga apa? Sehingga pemuka agama ini secara tidak langsung atau dia secara tidak sadar ya dipengaruhi oleh oligarki dan dikontrol oleh oligarki itu sendiri. Ya oligarki itu nyata guys di Konoha, itu sebenarnya yang paling mempengaruhi kenapa negara kita nggak maju-maju, ya. Kemudian ketika si pemuka agama yang sudah bekerja sama, sudah akrab dengan oligarki gitu ya, lalu apa yang terjadi? Secara tidak langsung pemuka agama itu menyuruh yang namanya follower-followernya gitu. Ya, dia pergi ke rumah-rumah ibadah, ke masjid, ya, ke pesantren-pesantren dan sebagainya, mengkampanyekan, oh bahwa si ini benar, oh presiden ini benar, oh presiden itu kuat, oh presiden ini luar biasa. Pokoknya ya diglorifikasi gitu ya. Karena apa? Karena secara tidak langsung disuruh oleh oligarki. Ya, oligarki melakukan lobby-lobby gitu terhadap pemuka agama. Ya harus ini presidennya. Karena apa? Karena presiden itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan daripada usahanya gitu. Ya, kalau misalnya nih ya ada presiden di suatu negara tapi nggak dikehendaki oleh oligarki, maka kan usahanya kan bisa terancam bangkrut kan. Itu guys ya. Makanya mereka selalu mempengaruhi ya opini publik, ya, mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat gitu supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan yang mendukung usahanya ya dipilih gitu. Misalnya nih ada calon presiden, "Lu mau dukung gua nggak?" Gitu ya. "Kebijakan lu nanti dukung gua nggak? Kalau nggak gua nggak bakal bantu lu ya, bantu dana kampanye." Kampanye itu kan banyak itu dananya miliaran ya, triliunan kan. Ya kalau lu nggak berpihak pada gua, ya gua nggak bakalan ini dong, nggak bakalan, eee, bantu lu. Jadi nggak ada yang namanya gratis guys, nggak ada istilah gratis, nggak ada itu. Lalu solusinya apa? Solusinya oligarki itu mempengaruhi opini publik ya. Pertama pemuka agamanya dulu ya, dikep. Kenapa pemuka agama ini begitu penting di Konoha? Karena warga Konoha itu mabuk agama gitu. Ya lagi-lagi kita itu negara yang mabuk agama yang mudah dikontrol oleh pemuka agama. Makanya saya sering mengatakan bahwa agama itu adalah mainan daripada pemuka agama. Itu guys. Agama itu mainan sama pemuka agama di Konoha kalau kita perhatikan. Memperbanyak istri yang menggunakan agama, ya nambah mobil menggunakan agama, kemudian nambah penghasilan menggunakan agama. Pokoknya kita itu diperalat gitu, diperas oleh pemuka-pemuka agama di Konoha secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung guys ya. Lalu kita ditakut-takuti, "Kalau kalian membenci pemuka agama, kalian tidak akan masuk surga. Kalau kalian bla bla bla, kalian masuk surga bla bla bla." Jadi pokoknya kita itu ditakut-takuti guys. Yang menderita siapa? Ya rakyat jelata, rakyat bawahan yang menderita. Yang dapat untung siapa? Oligarki, pemuka agama, para politisi ya. Nggak pernah sejarahnya politisi di Konoha itu menderita, nggak pernah. Yang menderita itu rakyat guys, kalau boleh jujur ya. Kemudian apalagi lobby-lobby daripada oligarki terhadap pemuka agama. Biasanya mereka akan memberikan tambang guys. Kalau misalnya nih ada organisasi yang sangat gede di Konoha ya, gede banget ya, punya follower ratusan juta misalnya atau, miliaran misalnya, maka akan diberikan tambang guys. Tambang ini lobby-lobby politik guys, ini uang tutup mulut guys, tanpa kita sadari. Sehingga apa? Sehingga si pemuka agama ini, ketua-ketua daripada ormas ini ya, mereka ya dikontrol oleh oligarki itu sendiri. Nah, ketika oligarki mengontrol pemuka agama, ormas-ormas dan sebagainya, maka negara tidak akan bisa maju. Gimana mau maju coba kalau ya kita memilih presiden atau pemimpin yang dikontrol oleh oligarki, ya kan? Itu yang jadi permasalahan tanpa kita sadari ya. Kemudian ada lagi ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah daripada pemuka agama itu yang
menurut saya pribadi itu yang bikin negara kita nggak maju secara tidak langsung. Apa itu? Untuk menghindari zina, maka cepet-cepet nikah gitu. Kalau sudah sayang, sudah cinta, ya walaupun ketemu nih sama wanita atau pria baru 3 bulan atau 2 bulan, ya udah langsung nikah aja gitu. Nah, ketika mereka nikah, tiba-tiba mereka nggak cocok gitu ya, lalu cerai. Yang korban siapa? Anak. Nah, kalau anak di suatu bangsa itu banyak korban daripada perceraian gitu ya, kurang gizi dan sebagainya, yang terjadi apa? Stunting. Ya, ketika masyarakat itu rata-rata stunting, ya gimana kita mau bersaing coba? Orang stunting, orang berpikirnya on gitu, orang berpikirnya tolol gitu, orang berpikirnya bodoh gitu. Ya, pantesan banyak orang yang mabuk agama di Konoha, ya kan? Orang yang mabuk agama di Konoha itu adalah orang yang, mohon maaf ya, orang yang kelainan jiwa gitu. Menurut data dari Halodoc, ya nanti buka datanya ya. Menurut data dari Halodoc, orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang kelainan jiwa, guys. Jadi di Konoha itu banyak banget orang yang kelainan jiwa. Karena apa? Karena dari kecil sudah stunting, ya korban daripada perceraian, ya broken home dan lain sebagainya. Gimana kita mau maju coba? Asal muasalnya dari mana nih? Dari pemuka agama. Jadi ini mempengaruhi ya. Makanya saya katakan bahwa ya banyak keputusan kita itu dipengaruhi oleh agama. Misalnya nih ada pemuka agama nih ya, pemuka agama ini dia mohon maaf ya nggak terlalu cerdas gitu, nggak terlalu pintar ya. Dan dia mendapatkan ilmu ini dari gurunya misalnya. Gurunya mengatakan untuk menghindari zina itu ya cepet-cepet nikah, nggak usah lama-lama pacaran, buat apa? Ya. Nah, ketika dia dakwah dia kan mengatakan seperti itu kepada umatnya. Nah, ketika dia dakwah terhadap umatnya seperti itu, yang untuk menghindari zina maka cepat-cepat nikah. Maka apa yang terjadi? Umatnya ada tuh yang misalnya nih baru ketemu 3 bulan, 2 bulan misalnya. Oh kata pemuka agama seperti ini, ya udah kita nikah aja lah, nikah aja gitu, dipaksa nikah misalnya nih ya, walaupun nggak punya duit. Nah, padahal kan mereka kan belum ngerti gitu ya, masih di mabuk cinta gitu, 3 bulan kan masih di mabuk cinta tuh ya. Ya kan, ketika mereka menikah 3 tahun, 2 tahun ternyata nggak cocok ya, ribut mulu, berantem mulu ya, yang ada apa? Yang ada perceraian. Lalu korbannya apa? Anak. Karena apa? Karena kalau bercerai itu anak pasti menderita, guys. Kita nikah lagi sama orang lain, anak kita bawa, kasih sayang itu nggak bakalan sama, guys. Orang lain yang mengurus kita gitu. Ya, kita nih ya, misalnya nih punya ibu tiri gitu. Mohon maaf ya nggak semua ibu tiri seperti itu ya, tapi kalau saya perhatikan itu nggak mungkin dia bisa menyayangi ya anak dari hasil oh, bawaan suaminya gitu, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya pasti dia lebih menyayangi anaknya sendiri ya. Jadi dia memberikan vitamin ya, memberikan kasih sayang juga sih ya sama anaknya sendiri gitu. Ya tanpa kita sadari itu guys ya. Kalau boleh jujur ya, cuman kan warga Konoha itu nggak suka orang yang jujur gitu. Nggak suka orang yang belak-belakan seperti saya. Kalau ada orang yang jujur, yang belak-belakan seperti saya itu, ya maka saya akan dihujat gitu. Lebih baik saya dihujat dari berpikir kritis gitu, daripada mereka berpikir ya. Kadang-kadang saya mikir gini ya, apakah gara-gara waktu kecil stunting kali ya? Sehingga warga Konoha itu banyak yang mabuk agama, banyak yang dibodoh-bodohi pemuka agama, kemudian banyak juga yang menikah tapi mereka belum siap gitu untuk menghindari zina gitu. Misalnya umurnya masih baru tamat sekolah gitu 17 atau 18 tahun. Ya daripada kita zina mending kita nikah aja lah. Korban kan anak jadinya. Hanya karena apa? Hanya karena prinsip daripada agama. Jadi secara tidak langsung pemuka agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat mempengaruhi. Ya tanpa kita sadari. Kenapa saya mengatakan pemuka agama itu sangat mempengaruhi? Karena perkataan daripada pemuka agama itu dianggap perkataan dari Tuhan gitu, tanpa dikritisi. Kenapa? Karena dalam beragama itu berpikir kritis itu dilarang gitu. Berpikir kritis itu dianggap sesat gitu, dianggap masuk neraka gitu. Kalau kita perhatikan agama itu kan justru mendesain umatnya untuk tidak berpikir kritis kan. Kalau umatnya berpikir kritis ya sama seperti ini misalnya ada orang yang kena hipnotis misalnya nih. Lalu kita menyadarkan mereka, kita menyuruh mereka berpikir kritis ya otomatis ya umatnya makin berkurang dong ya. Kalau saya perhatikan di luar negeri kan udah banyak umat yang berkurang ya, seperti di Turki misalnya. Di Turki itu kan masjid kosong guys, nggak terlalu ramai masjid di Turki masjid.
nggak terlalu banyak orang. Di negara-negara maju itu pemuka agama itu nggak terlalu dipentingkan gitu, nggak terlalu dibutuhkan. Jadi perbedaan ya negara maju dengan negara yang tidak maju itu, kalau negara maju itu mereka nggak terlalu, mementingkan yang namanya pemuka agama, enggak terlalu. Kalau di negara yang berkembang gitu ya, negara miskin, ya sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kegagalan masyarakat kita tuh pelampiasannya ke agama biasanya. Ya, maka pemuka-pemuka agama itu biasanya ngarang bebas tuh ya, ngarang bebas dengan kalimat, "Ya untuk menghindari zina maka cepat-cepat nikah," gitu. Jadi untuk menghindari zina itu ya jangan berzina gitu, bukan untuk cepat-cepat nikah. Ya, cuman kita itu mengata-ngatain ya, sering mengata-ngatain orang-orang barat atau negara maju itu, mereka itu suka kumpul kebo ya, mereka suka bebas lah gitu ya. Mereka nggak mengerti yang namanya zina ya, mereka nggak mengerti yang namanya halal dan haram dan sebagainya ya. Kalau boleh jujur ya, saya tidak membela negara maju ya, justru negara maju itu lebih waras, guys. Mereka pacaran, ya mereka melakukan mohon maaf ya, melakukan ya berhubungan badan misalnya, tapi mereka pakai pengaman kok ya, pakai KB dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka putus, nggak ada anak di situ ya, yang harus ditanggung sama seperti halnya dengan di Konoha. Konoha kan nggak seperti itu ya, beda ya. Di Konoha kan kalau misalnya nih, ya kenal 3 bulan ya, misalnya berhubungan badan ya, jangan munafik deh ya, anak-anak muda zaman sekarang kan sudah pada langganan ya di Oyo, kalau boleh jujur. Jangan munafik lah, saya nggak suka orang yang munafik. Saya tidak mengatakan dulu diri saya suci, saya bukan orang suci. Saya tidak pernah mengatakan saya orang suci, saya menjanjikan surga, enggak. Kalau boleh jujur ya, ya kalau saya pacaran seperti itu guys ya. Masih muda terus nikah untuk menghindari zina gitu. Untuk menghindari zina itu ya jangan berzina. Tapi kan ini ada legitimasi agama gitu. Di Konoha itu ya apa-apa dihubungkan dengan agama. Mau poligami misalnya, ya mereka akan mencari ayat-ayat untuk poligami gitu. Ya, kemudian mau nikah siri misalnya mereka akan mencari ayat-ayat untuk nikah siri. Ya, kemudian untuk mempersekusi rumah ibadah orang lain misalnya mereka akan mencari ayat-ayatnya gitu. Jadi secara tidak langsung ya kalau saya perhatikan ya, agama di Konoha itu ya, hanya di Konoha bukan Indonesia, kalau urusan dengan Indonesia ya. Ini hanya di Konoha. Justru memberikan peluang gitu karena ada ayat-ayatnya gitu, ada dalil-dalilnya gitu, dalil-dalil untuk, berzina, bukan berzina maksudnya, untuk nikah siri ada gitu. Secara tidak langsung ya, kalau kita berpikir rasional itu justru negara maju itu lebih waras ya. Mereka menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan alat KB dan lain sebagainya. Jadi nggak ada anak di situ ya, walaupun mereka kumpul kebo gitu. Kalau kita kan kumpul kebo itu ada anak gitu, ya tiba-tiba hamil di luar nikah, daripada zina, nikah aja gitu. Jadi nikah terpaksa, bukan nikah secara mateng. Ada banyak kerugian kenapa kita itu nikah muda gitu. Apa itu? Yang pertama itu emosi kita nggak stabil. Bapak yang umur 17 tahun, 18 tahun dengan umur yang 35 tahun itu sangat beda sekali. Jauh sekali perbedaannya. Cara mengontrol emosi gitu. Makanya kalau Anda perhatikan, kenapa anak kecil itu lebih suka sama neneknya, diasuh neneknya daripada ibunya gitu atau bapaknya. Kenapa? Karena neneknya itu sudah matang secara emosi. Jarang kan nenek kalau diasuh ya misalnya nih dia punya cucu dipukulin itu jarang banget ya. Kenapa? Karena emosinya sudah matang, sudah tua gitu. Sementara bapak-bapak umur 17 tahun, 18 tahun ya masih pengen main gitu, tapi sudah mengasuh anak, sudah punya anak. Ya, kacau kan jadinya. Emosinya nggak stabil. Dan semuanya berasal dari mana? Ya berasal daripada ceramah pemuka agama. Sangat berhubungan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa nggak ada hubungan antara kemajuan suatu bangsa dengan pemuka agama, saya tuh pengen ngeplak gitu ya, pengen jitakin palanya gitu. Sadar woi gitu. Ada banget tanpa kita sadari. Ya, hanya orang-orang yang baru mengenal agama yang mengatakan bahwa nggak ada hubungan agama dengan kemajuan suatu bangsa, sangat berhubungan sekali. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Akaum Intelektual, salam rasional.